Halo rekan-rekan, sebagai seorang pembicara atau public speaker, kita harus memiliki 11 E. Kalau di video yang lain hanya ada 3 E, saya memiliki 11 E. Hal yang harus teman-teman miliki. Apa saja 11 E? Kita mulai dengan 4 E yang pertama. Setelah intro berikut ini. Rekan-rekan, sebagai seorang pembicara, kita harus memiliki 4 E yang pertama dari sisi sifat seorang pembicara. Yang pertama adalah empati. Empati. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara di depan umum, kita harus memiliki sifat bahwa kita ingin berbagi. Kita berempati kepada semua audiens bahwa apa yang kita bagikan itu harus memiliki makna bagi mereka. Jangan sekedar ngomong. Kalau cuma sekedar ngomong dan sekedar memuaskan ego kita untuk berbicara saja, maka obrolan kita atau omongan kita itu akan ngelantur kemana-mana. Akibatnya, pembicara tidak akan mendapatkan apa-apa dari kita. Jadi awali dengan empati, bahwa kita ingin supaya audiens kita itu paham tentang apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau audiens kita belum paham, maka sebaiknya kita terus mengajarkannya, memberikan sesi tanya jawab, dan bertanya apakah ada pertanyaan, sehingga audiens benar-benar mengerti. Dengan adanya empati, maka kita harap audiens kita bisa menjadi lebih paham, dan kita pun memiliki kedekatan dengan audiens kita. Yang pertama adalah E, empati. E yang kedua adalah excited. Kita harus memiliki excited atau semangat pada saat kita ingin mengajarkan materi kita. Jangan kita harap bahwa audiens kita bersemangat mendengarkan apa yang kita ajarkan kalau kitanya sendiri nggak punya excited. Jadi excited atau semangat atau rasa ketertarikan itu, antusiasme harus mulai dari kitanya sendiri. Kita harus memiliki empati yang pertama, bahwa kita ingin berbagi. Jangan berharap kita ingin mendapatkan perhatian penuh kalau kitanya tidak memiliki empati. Dan yang kedua, kita juga jangan berharap bahwa audiens akan bersemangat mendengarkan kita kalau kitanya sendiri nggak punya semangat untuk mengajar kepada audiens kita. Jadi yang kedua, kita harus excited. Kita benar-benar sungguh-sungguh bersemangat dan kita ingin mengajarkan hal yang positif. Kita ingin berbagi, kita ingin memberikan suatu ilmu kepada audiens kita. Kalau kita sudah excited, maka pasti yang namanya energi adalah menular. Maka audiens kita akan ikut bersemangat. Pertama, awali dengan diri kita. Kita lebih excited, kita bersemangat. Bisa dengan olahraga sebelumnya. Kita mendengarkan lagu-lagu yang membuat semangat. Dengan tingginya semangat kita, niscaya maka audiens kita akan lebih semangat mendengarkan kita. Kembali, energi itu menular mulai dari diri kita untuk semangat mengajarkan, dan audiens akan semangat untuk mendengarkan kita. Yang kedua adalah excited. Kita sudah berempati, kita sudah memiliki excited untuk terus mengajar nih. Tapi hati-hati. Yang ketiga adalah efisien. Kenapa? Hati-hati, jangan sampai kita menghabiskan waktu terlalu lama. Kita hanya ngomong, dan kita hanya membicarakan hal yang kita inginkan. Atau kita hanya membicarakan apa yang audiens kita ingin dengarkan. Padahal kita memiliki 5 materi yang harus kita jelaskan. Tetapi kita hanya suka terhadap 2 materi, kita hanya berputar-putar di sana. Kembali, kita ingin supaya audiens kita mengerti semua materi yang kita berikan. Berarti kita harus efisien dalam membagi waktu. Tetap kita harus membagi dari waktu yang kita miliki, kita bagi sesuai dengan target kita. Kita punya 5 materi, masing-masing materi berarti sekitar 10 menit. Lalu, apakah ada sesi tanya jawab? Lalu, apakah ada sesi talk show? Nah, itu semua harus kita atur supaya semua yang kita ingin ajarkan sampai kepada audiens. Lalu, semua yang kita ajarkan itu dimengerti, oke? Jadi yang ketiga adalah efisiensi waktu, guys.
Jangan sampai kita hanya ngomong terus dan ngomong terus sehingga kita melupakan ternyata ada materi-materi penting yang harus kita omongin. Yang keempat adalah efektif. Nah, apa bedanya dengan efisien? Efektif itu tepat sasaran, guys. Hati-hati. Selain kita membicarakan semua yang ingin kita sampaikan, kembali, kita memiliki 5 materi. Tapi, apakah 5 materi-materi tersebut benar-benar bisa disampaikan dengan baik? Nah, efektif dan efisien itu sangat berhubungan. Kita tidak bisa ngomong dengan banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak penting. Banyak out filler, banyak berputar-putar. Akhirnya, kita menghabiskan waktu. Lebih baik kita mengatakan hal-hal yang penting pada saat presentasi kita. Gunakan waktu secara efektif sehingga apa yang ingin kita sampaikan sampai kepada audiens. Kembali, kita harus mulai dengan empati. Apabila kita memiliki empati bahwa kita ingin mengajarkan dengan sungguh-sungguh, kita bersemangat, kita harus atur porsi waktunya supaya tepat sasaran. Kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita presentasikan itu efektif dan berdampak bagi audiens kita. Teman-teman, masih ada 7 lagi yang harus teman-teman miliki sebagai seorang pembicara. Bukan hanya 3, tapi ada 7 lagi. Seperti apa? Teman-teman bisa subscribe channel ini, lalu teman-teman bisa tekan tombol lonceng untuk dapetin 7 yang lainnya. Kalau teman-teman ingin belajar public speaking, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Karena kami akan membuka kursus secara online ataupun offline. Langsung bersama saya dan rekan-rekan saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.